Assalamualaikum teman-teman semuanya, jumpa lagi di Ho Channel, salam dari Jakarta. Di video kali ini saya membuat takjil bubur Madura. Selamat menunaikan ibadah puasa ya teman-teman bagi yang menjalankannya. Semoga diparingi sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya, amin. Langsung saja saya ke proses pembuatan bubur Madura. Ini santan ya teman-teman, garamnya udah saya masukkan 1 sendok teh. Santan ini 1,5 liter ya teman-teman, dari 2 buah butir kelapa. Saya aduk-aduk sampai mendidih ya teman-teman, sebentar aja. Kalau mendidihnya itu kelamaan nanti santannya itu pecah. Ini santannya udah mendidih ya teman-teman. Saya aduk-aduk sebentar dan saya matikan apinya dan dibiarkan santan ini sampai dingin. Selanjutnya saya mau merebus mutiara ya teman-teman, dengan 1000 ml air. Air yang pertama 500 dan juga yang kedua 500, totalnya 1000 ml. Dan saya tambahkan 1 lembar daun pandan dan juga 1 sendok teh garam. Ini mutiaranya 1/4 ya teman-teman, dan udah saya rendam selama 1 jam. Ini mutiaranya udah empuk ya teman-teman, dan direbus sampai mendidih. Mutiaranya udah empuk banget ya teman-teman, dan saya rebus 20 menitan. Diaduk-aduk ya teman-teman biar bagian bawahnya nggak gosong. Setelah 20 menit dan saya matikan apinya ya teman-teman, dibiarkan selama 1 jam lagi dan akhirnya kayak begini teman-teman. Udah matang dengan sendirinya ya teman-teman. Cantik penampilannya. Dan saya tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka ini teman-teman, tepung kanji. Diseduh dengan air suhu ruang. Saya aduk-aduk lagi. Dan saya masukkan 1/4 gula pasir. Kan tadi mutiaranya 1/4 ya teman-teman, jadi gulanya 1/4 juga. Gula pasir ya teman-teman. Dan saya tambahkan air. Diaduk-aduk sampai tepung tapiokanya ini mateng ya teman-teman. Ini dengan api kecil. Ini udah mateng ya teman-teman, dan saya angkat ke wadah saji. Dan selanjutnya saya mau bikin serintilnya ya teman-teman. Orang Jakarta bilang serintil itu candil ya teman-teman. Ini ada 1/2 kilogram tepung beras, tapi ini 1/4, jadi kalau setengah itu 2 bungkus ini teman-teman. Dan saya tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka dan 1/2 sendok teh garam, dan diaduk-aduk biar tercampur rata. Habis ini saya tuangkan airnya lagi mendidih ini teman-teman ya. Karena kalau airnya kurang panas nanti candilnya itu pas direbus hancur teman-teman. Ini benar-benar lagi mendidih banget. Diaduk-aduk dulu. Ini kalau diaduk dengan tangan panas banget teman-teman. Orang airnya lagi mendidih itu yang dituangin. Keseluruhan total air yang buat adonan ini ya teman-teman, air mendidih 300 ml. Ini suhunya udah hangat-hangat. Saya uleni dengan tangan aja ya teman-teman. Kalau sama sarung tangan ribet teman-teman. Ini kekentalan adonannya kayak bikin pastel. Dan lanjut saya cetak ya teman-teman. Saya siapkan nampan dan saya tabur-taburi tepung kanji ya teman-teman. Biar gak lengket pas mau ngambil adonannya itu, tangannya itu dibaluri tepung kanji ya teman-teman. Diambil sedikit demi sedikit, kemudian dikelinting begini nih teman-teman. Kalau yang udah profesional 5-6 gitu teman-teman, di tangan itu dikelintingnya itu cepet gitu. Kalau saya ini kan masih belajar ya teman-teman, tapi alhamdulillah
Sukses buburnya itu serintilnya matang dengan sempurna ya teman-teman, nggak hancur dan nggak alot gitu. Berarti sukses teman-teman. Dibentuk begini ya teman-teman sampai adonan habis. Dan sambil ditaburi tepung kanji ya teman-teman, biar gak nempel satu sama lain. Ini dia teman-teman, serintilnya udah dibentuk, cantik-cantik kan teman-teman. Tepung setengah kilo itu teman-teman, dibentuk kayak gini sendirian itu 1 jam lebih. Dan saya lanjut mau ngerebus gula merahnya ya teman-teman. Saya tambahkan 1 lembar daun pandan dan saya masukkan setengah kilogram gula merah ya teman-teman. Ini 2 bungkus seperempat, jadi 2 bungkus itu setengah kilo. Karena adonan tepung berasnya tadi setengah kilo, jadi gulanya setengah kilo juga gula merah. Dan saya tambahkan setengah sendok teh garam. Dan saya aduk-aduk biar gulanya larut ya teman-teman. Ini air gulanya udah mendidih dan gulanya udah larut dan saya saring dulu. Bener ada kotorannya itu sedikit ya teman-teman. Dan pancinya saya cuci dulu. Ini pancinya udah dicuci, kemudian saya tuangkan gula yang udah direbus tadi teman-teman. Dan dinyalakan apinya, ini mendidih lagi. Lanjut adonan cadilnya yang udah dibentuk saya masukkan ke air gula yang udah mendidih. Diserok begini dengan sodet ya teman-teman, biar adonan yang terbentuk itu nggak rusak. Tuh sebagian udah ngambang ke atas, yang ngambang ke atas itu berarti udah mateng teman-teman. Udah masuk semua. Kemudian ngaduknya itu pelan-pelan ya teman-teman, dari bawah begini. Karena takut hancur. Biarkan dulu apinya, jangan gede-gede, takut gosong. Ini teman-teman, serintilnya udah mateng. Dan saya tambahkan nangka yang udah di blender cuper teman-teman, biar wangi. Kalau nggak ada nangka nggak apa-apa teman-teman. Dan ini 3 sendok makan tepung tapioka teman-teman. Diaduk-aduk pelan-pelan begini. Diaduk pelan itu guna bentuk serintilnya ini biar nggak rusak ya teman-teman. Ini udah matang dan saya angkat. Dan lanjut saya mau bikin santannya ya teman-teman. Saya siapkan panci dan saya masukkan, ini ada 500 ml air santan kelapa. Dan ditambah lagi 300 ml air santan. Jadi jumlahnya 800 ml air santan kelapa dan saya tambahkan 1 lembar daun pandan. Diaduk-aduk ya teman-teman. Dan saya tambahkan 3 sendok makan tepung beras ya teman-teman, yang udah diseduh dengan air suhu ruang. Dan garamnya udah saya masukkan 1 sendok teh ya teman-teman, atau sesuai selera. Ini santannya udah mateng, kemudian saya angkat. Lanjut saya mau bikin bubur sumsumnya ya teman-teman. Kata orang Jawa Timur, bubur putihnya. Saya masukkan 1/4 tepung beras. Dan garam secukupnya atau sesuai selera. Ini ada 300 ml air santan. Boleh ditambah ya teman-teman.
ditambah dengan air panas. Ini saya tambah dengan air panas. Dan saya tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka. Ini saya tambahkan lagi. Total keseluruhan air itu kira-kira 600 ml teman-teman. Bubur sumsumnya diaduk-aduk biar matang dengan sempurna ya teman-teman. Ini udah matang dan saya angkat. Ini dia bubur maduranya teman-teman. Bubur maduranya udah matang semua ya teman-teman. Karena ini buat takjil, saya masukkan ke mangkok plastik kayak begini ya teman-teman. Kalau untuk santannya nanti pas dekat mau diantarin ke tempatnya gitu. Terima kasih semuanya ya teman-teman yang udah nonton video saya sampai habis, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Moga resep saya ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.